Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah. Selanjutnya, Ibu akan mengabsensi kehadiran anak-anak semua. Bagi namanya yang dipanggil, angkat tangannya dan bilang hadir, Bu. Mengerti? Baiklah, Ibu mulai ya. Aziza, Kayla, Dika, Parsha. Alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Bagus, pertahankan terus. Baiklah, bagaimana kabar anak-anak semua pada hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat hari ini. Tetapi ada satu nih yang kelihatan tidak sehat. Ada yang tahu? Ya, kelas kalian hari ini kelihatan tidak sehat anak-anak. Ada begitu banyak sampah di bawah bangku dan juga meja kalian. Sampah plastik, sampah kertas. Oke, anak-anak, silahkan semuanya berdiri untuk mengambil sampah-sampah yang ada di bawah bangku dan meja masing-masing, lalu membuangnya ke tempat sampah. Oh iya, jangan lupa setelah membuangnya, maka cucilah tangan agar kita terhindar dari penyakit. Oke, sudah masuk di kelas semuanya? Jika semuanya sudah di kelas, maka sekarang kita rapikan bangku anak-anak yang berantakan ini. Oke, baris 2, 3, dan 4 sesuaikan dengan baris pertama. Diluruskan ya. Yang di belakang, majukan sedikit mejanya karena terlalu berdempetan dengan dinding. Sudah? Nah, begini kan enak ya. Kelas kita menjadi rapi, bersih, dan nyaman dalam belajar. Nah, apakah anak-anak sekarang sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, tolong buku yang ada di atas meja jika tidak berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini, silahkan dimasukkan ke dalam tas atau di laci meja masing-masing. Sudah? Bagus. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun hari ini kita akan mempelajari tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Siswa mampu menjelaskan mengenai pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan makna proklamasi
kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dan upaya untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Yang ketiga, siswa mampu menyampaikan perkiraan informasi berdasarkan kata kunci yang terdapat dalam teks bacaan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, sekarang coba anak-anak semua buka bukunya pada halaman 2. Sudah? Bagus. Nah, pada halaman 2 ini kita akan mempelajari pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kewajiban? Yang tahu angkat tangannya ya. Ada yang tahu? Ya, silahkan Azizah. Benar sekali. Jadi, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, adapun salah satu bentuk kewajiban kita sebagai warga negara adalah peduli terhadap lingkungan. Nah, peduli terhadap lingkungan itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita bisa menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan dengan berbagai cara. Nah, apa saja caranya? Nah, mari kita perhatikan dan mengamati gambar pada halaman 2 ini. Nah, pada halaman 2 ini terdapat 4 gambar. Nah, pada gambar yang pertama ini menunjukkan kegiatan kerja bakti dengan membersihkan selokan. Lalu pada gambar 2 menunjukkan kegiatan kerja bakti menanam pohon. Lalu yang ketiga menunjukkan kegiatan taat dalam membayar pajak. Yang keempat adalah gambar yang menunjukkan melaksanakan atau melakukan kegiatan siskambling pada malam hari. Nah, itulah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan sikap kepedulian terhadap lingkungan. Nah, apakah ada cara-cara lainnya yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan? Masih banyak ya? Coba sebutkan apa saja. Yang pertama, benar membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menyirami tumbuhan yang ada di rumah. Lalu yang ketiga, melakukan reboisasi. Yang keempat adalah menjaga dan memelihara tanaman yang dilindungi, serta masih banyak cara-cara lainnya. Nah, lalu apakah kewajiban kita sebagai warga negara ini hanya dengan melakukan peduli terhadap lingkungan? Tidak ya, masih banyak lagi kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, apa saja kewajiban kita sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari itu? Yaitu menaati peraturan. Lalu yang kedua, menghargai orang lain. Yang ketiga, menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan di lingkungan sekitar. Nah, lingkungan hidup itu perlu kita jaga agar lingkungan hidup tetap dapat terlestarikan. Nah, jika lingkungan hidup terjaga dan lestari, maka
akan mendorong terwujudnya masyarakat yang kuat dan sejahtera. Nah, kita sebagai bagian dari masyarakat ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Hal-hal atau kegiatan ini berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan melakukan hal-hal yang positif. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa contoh dari pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam lingkungan sekolah? Yang tahu angkat tangannya. Ada yang tahu? Silahkan Dika. 1. Tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi. Benar sekali. Lalu yang kedua, ada yang bisa menjawab lagi? Silahkan Kayla. Memakai seragam sekolah sesuai ketentuan. Benar. Lalu yang ketiga, menjaga ketertiban dan kebersihan sekolah. Benar sekali. Nah, halo, yang di belakang yang tadi bercerita sedang apa dengan temannya? Cerita apa? Nah, sekarang coba kalian jelaskan kembali apa yang Ibu sampaikan sebelumnya. Tidak bisa? Baiklah anak-anak, alangkah baiknya jika dalam proses pembelajaran anak-anak semua memperhatikan Ibu dalam menjelaskan dan tidak bercerita ataupun bermain saat belajar berlangsung. Nah, agar kalian semua dapat memahami apa yang Ibu jelaskan pada pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kepada Kayla dan juga Azizah, jangan diulangi kembali ya. Kita harus fokus dalam pembelajaran hari ini. Mengerti? Bagus. Pasti tahu dong ini gambar siapa? Benar sekali, ini gambar Bapak Insinyur Soekarno. Apa perannya dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Benar, beliau berperan sebagai perumus teks proklamasi sekaligus pembaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, lalu gambar yang kedua. Nah, gambar kedua ini kira-kira siapakah ini? Ada yang tahu siapa ini? Ya, silahkan. Benar, ini adalah gambar Bapak Sayuti Melik. Nah, kira-kira menurut anak-anak, apakah peran dari Bapak ini dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ayo, ada yang tahu? Nah, beliau ini merupakan tokoh dalam pengetikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya gambar tokoh yang terakhir. Ayo, siapakah ini? Ada yang tahu siapa ini?
Ya, siapa? Ibu Fatmawati. Beliau berperan sebagai penjahit bendera merah putih. Nah, beliau ini juga merupakan istri dari Bapak Insinyur Soekarno. Nah, baiklah, karena anak-anak sudah mengetahui tokoh-tokoh yang berperan, sebagian besar tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya kita lanjutkan kepada kegiatan Ayo Membaca. Nah, di sini kita akan membaca teks bacaan proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, dengarkan ya. Nah, proklamasi ini berasal dari kata proklamatio, yaitu dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Nah, setiap bangsa itu pasti menginginkan kemerdekaan, karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyat menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta ini memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Nah, Indonesia ini menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan derajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Nah, proklamasi kemerdekaan ini juga memiliki makna lainnya. Yang pertama yaitu proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan sejahtera serta makmur. Nah, bangsa Indonesia ini telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah kita raih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, lalu memajukan kesejahteraan umum, lalu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, proklamasi kemerdekaan ini dapat kita jadikan sebagai jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan juga makmur. Nah, mari buka halaman 5.
mengenai mencari kata-kata kunci pada teks bacaan. Nah, sebelumnya akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Dengarkan ya. Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting ini pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat di dalam teks bacaan. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa ya isi teks dengan menemukan kata penting pada judul teks. Nah, kata-kata penting ini disebut dengan kata kunci. Nah, lalu pada halaman 5 ini juga terdapat kegiatan Ayo Berlatih. Terdapat 4 pertanyaan yang akan kita bahas. Pertanyaan pertama yaitu, apa judul teks bacaan di atas? Ayo, apa judul? Nah, pada halaman 5 ini terdapat kegiatan Ayo Berlatih. Nah, di sini ada 4 pertanyaan yang akan kita bahas. Soal yang pertama yaitu, apa judul teks pada bacaan di atas? Judulnya adalah Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Yang kedua, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Nah, kata kunci tadi kita bisa lihat dari judul teks. Nah, kata kuncinya apa ya kira-kira? Yaitu adalah tentang makna proklamasi. Jadi kata kuncinya yaitu makna proklamasi. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Informasi apakah yang dapat diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci? Ayo, informasi apa yang kita dapatkan dari bacaan teks makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Ada yang tahu? Yaitu mengenai proklamasi kemerdekaan yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan juga makmur. Lalu soal nomor 4. Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Ayo, apa aja? 1. Belajar dengan giat dan tekun untuk memajukan bangsa. Yang kedua, mengikuti perlombaan. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan. Yang keempat, ada yang tahu? Benar, menjaga kerukunan agar keutuhan NKRI terjaga. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Apa aja yang telah kita pelajari pada hari ini? Yaitu pertama mengenai pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara.
Yang kedua, memaknai proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat sejahtera. Yang ketiga, mencari kata kunci pada teks bacaan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, jadi Ibu simpulkan kembali pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita mempelajari mengenai pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Nah, di sini contohnya adalah dengan peduli terhadap lingkungan. Caranya bagaimana? Yang pertama, membersihkan selokan. Yang kedua, menanam pohon atau reboisasi. Yang ketiga, taat dalam membayar pajak. Dan yang keempat apa? Yaitu dengan melakukan kegiatan siskambling pada malam hari. Nah, yang kedua kita belajar mengenai makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan juga makmur. Nah, mengenai kata kunci itu merupakan kata-kata penting yang dapat menggambarkan informasi pada teks bacaan. Nah, baiklah, itulah yang dapat Ibu jelaskan mengenai materi pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin bertanya atau masih tidak paham mengenai materi hari ini? Silahkan ditanyakan. Tidak ada? Sudah paham semuanya? Bagus sekali. Baiklah, Ibu rasa sudah cukup pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ibu mohon maaf apabila ada penjelasan dari Ibu atau kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Baiklah, sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.